menghalang-halangi terhadap perintah undang-undang untuk bagaimana masyarakat secara mudah untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan, Dinda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan sandrasan tentang masalah transparansi di Jawa Timur dan juga di berbagai kabupaten di Jawa Timur dan juga Indonesia lah pada tentunya. Assalamualaikum Dindaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku ini kemarin di medsosnya ada di Malang. Ngapain aja di Malang, Dinda? Ya, Jarak linjar ya. pada intinya hanya untuk belajar seperti itu. Oh, gitu ya. Ketemu dengan teman-teman aktivis di sana. Betul. Pemirsa, banyak yang tahu sebetulnya siapa Dinda di samping saya ini. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, Dinda. Tapi jangan panjang-panjang karena sudah banyak yang kenal, Dinda. Ya, Dinda. Dinda, yang perlu dikenalkan itu aktif di mana saja. Yang saya tahu itu salah satunya ada di SIDE, BAC dan apalagi. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kanda Liman Haris untuk hadir di studio Sandasan ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanor, saya dari Desa Lerpa, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Saat ini saya sedang aktif di beberapa organisasi sebenarnya, ada di komunitas Bangkalan Activist Club, juga ada di Center for Islam and Democracy Studies atau SIDE, dan juga ini ada LP3MP istilahnya, itu Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif seperti itu. LP3MP. Iya. Dan yang di Jakarta Jatim? Jaga Jatim tidak. Partisan ada ya. Partisipan. Sering ada gambarnya Dinda tapi Jaga Jatim gitu soalnya. Iya. Soalnya kan Pak Diripnya waktu itu kan belum masih punya kesibukan sehingga saya yang mewakili. Oh, sekarang simpatisan ya, tidak kepengurusan. Dinda, Jaga Jatim, SIDE dan lain-lain itu sering juga bersentuhan dengan urusan transparansi sebetulnya, baik di Jawa Timur atau di Bangkalan, yang saya lihat begitu. Okay. Sebagai aktivis yang bergelut di isu-isu transparansi, keterbukaan, sebetulnya apa yang bisa Dinda jelaskan tentang masalah keterbukaan informasi publik di Jawa Timur? Oke. Begini, sebenarnya saya aktif di ini bergelut dengan dunia transparansi ini sebenarnya mulai sejak dulu waktu di kampus UIN Surabaya. Waktu itu kalau tidak salah saya mulai tahun 2016 awal seperti itu. Saya belajar yang sempat ramai dengan Pak Rektor itu ya. Yang sempat ramai dengan Pak Rektor. Iya. Terus baru setelah keluar dari kampus itu saya kemudian ya merapat dan belajar sama Kanda Matur Husairi ini terkait dengan urusan keterbukaan informasi publik, dan cukup sering saya diberi kuasa untuk melakukan sidang sengketa ya. Ya, sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan juga saya juga sering ngirim surat-surat permohonan informasi publik ke ke SKPD atau UPD di Provinsi Jawa Timur atau bahkan di Bangkalan juga gitu ya. Kesan yang Dinda rasakan tentang masalah keterbukaan informasi publik di Jawa Timur bahkan juga di Bangkalan gimana? Bagi saya, setelah saya sekian tahun saya bergelut dengan dunia ini, keterbukaan informasi publik ini, saya rasa keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Timur dan Bangkalan ini ada wajah suram seperti itu. Suram. Artinya banyak OPD ini yang tidak terbuka seperti itu. Padahal sudah ada undang-undangnya, undang-undang informasi publik. Keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 itu sebenarnya itu bagian dari istilahnya itu perintah dari pemerintah pusat agar semua perangkat daerah juga OPD ini atau badan publik lainnya ini senantiasa untuk menginformasikan apa-apa yang berkaitan dengan pemerintahan. Intinya harus terbuka gitu kan. Betul. Jangan main peta umpet gitu ya. Betul. Tidak. Akhir-akhir ini saya pernah mendengar gitu ya. Tapi saya belum mendalami secara detail.
ada Permendagri ya yang ngatur tentang masalah SIPD, Sistem Informasi Perangkat Daerah kalau nggak salah. Sebagai aktivis yang bergelut di dunia keterbukaan informasi publik, Dinda pernah nggak membaca, membuka atau mempelajari tentang masalah ini? Oh ya, SIPD ini sebenarnya kan Permendagri tahun 2019 nomor 70 nggak salah ya. Itu diundangkan atau diberlakukan pada tahun 2020 lalu, karena itu ditetapkan pada tanggal 25 Desember 2019, sehingga 1 tahun setelah ini setelah ditetapkan itu harus ada pemberlakuan. Nah, berdasarkan hasil kajian saya dan teman-teman juga hasil ini untuk SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini ternyata di Provinsi Jawa Timur ini ya tidak diterapkan. Tidak diterapkan. Untuk itu pemberlakuannya tahun berapa kira-kira seharusnya? Seharusnya Desember 2020 itu sudah diberlakukan seperti itu. Apalagi sampai sekarang 2021 ini wajib. Kalau SIPD itu ini secara sederhana saja, ke poin-poinnya saja. Kalau SIPD itu diterapkan, apa kira-kira yang bisa diperoleh oleh masyarakat tentang masalah informasi publik ini? Kalau itu diterapkan. SIPD ini kan memuat beberapa hal seperti itu. Di bab 2 pada pasal 7 itu dijelaskan bahwasanya SIPD ini memuat beberapa hal. Yang pertama itu informasi pembangunan daerah, terus yang kedua itu informasi keuangan daerah, dan yang ketiga itu informasi tentang pemerintahan daerah seperti itu. Itu intinya dari SIPD ini. Jadi kalau pada pada bab 3 di pasal 7-nya mengenai informasi pembangunan daerah ini memuat berbagai macam dokumen-dokumen perencanaan seperti itu, kayak analisis perencanaannya, terusan kayak RPJM dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk DPA SKPD-nya? Ya. Harus masuk ke dalam sistem ini? Iya, harus masuk ke SIPD. Artinya kalau SIPD ini nanti betul-betul diterapkan, maka permohonan informasi publik yang selama ini sering dilakukan oleh para aktivis keterbukaan ini tidak akan sudah tidak perlu lagi gitu ya? Kalau SIPD ini benar-benar diterapkan, tentu kita para aktivis-aktivis yang getol dalam menyuarakan tentang keterbukaan informasi publik ini ya tidak perlu repot-repot istilahnya, tidak perlu waktu panjang. Kan biasanya kita itu ketika minta informasi publik itu biasanya dalam kurun waktu yang harus kita tempuh itu sampai 1 tahun, 5 bulan sampai 1 tahun. Nah, dengan adanya ini SIPD ini seharusnya itu pemerintah daerah wajib ini mengupload istilahnya itu dokumen-dokumen mulai dari perencanaan, semua kegiatan-kegiatannya itu ya, termasuk DPA SKPD itu harus diupload di sistem itu gitu ya, dan masyarakat bisa mengakses seperti itu. Oh, berarti sama dengan SID itu Dinda ya? SID. Oh, SID. Sistem Informasi Desa. Oh iya. Yang jadi, sekarang yang berapa ya? 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir? Punya Kemendes itu ya. Iya, Sistem Informasi Desa kan. Ya, sebenarnya itu bagian dari angin segar dari Kementerian Desa yang telah mau terbuka. Terbuka terkait dengan perencanaan pembangunan desa, terusan keuangan desa dan lain sebagainya. Jadi ini patut diapresiasi menurut saya. Kemendes ini ya. Kemendes ini. Nah, tinggal sekarang ini kementerian-kementerian yang lainnya ini gimana gitu ya? Ya gimana? Dan Pemda, kan gitu ya kan, Pemda juga gitu ya. Tentu iya. Kalau kita ini kan kalau sampai ke pusat ini kan aksesnya cukup jauh. Jadi perbincangan kita saat ini ya di lingkup Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan atau bahkan kabupaten-kabupaten lainnya. Artinya Dinda Ahmad menyimpulkan bahwa kalau bicara tentang masalah regulasi, tentang aturan, sejak Undang-Undang 14 itu diberlakukan sebetulnya gitu kan. Kalau memang betul pejabat publik itu betul-betul komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan sesuai dengan apa yang sering dijelaskan ke publik. Betul.
maka tidak perlu Permen 70 ini keluar ya Dinda ya. Mestinya gitu. Mestinya iya, karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pada apa ya, yang memuat itu kan ada kewajiban badan publik. Kewajiban publik. Itu kewajiban hak dan publik, kewajiban badan publik, terus ada hak badan publik, terusan ada hak pemohon. Dalam artian masyarakat itu kan juga sama-sama punya hak seperti itu. Ternyata pemirsa ngelontok bener. Karena memang sudah dari tahun 2016 sejak dia kuliah sudah berkecimpung di urusan keterbukaan informasi publik. Lanjutkan Dinda. Ya, yang gini. Jadi kewajiban di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu, kewajiban pemerintah daerah itu mempublikasikan dokumen-dokumen publik yang berkaitan baik dengan perencanaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, haknya masyarakat itu meminta informasi sebagaimana yang diinginkan gitu ya. Dan juga akan secara prinsip, secara asas ya, asas para pemberwenang itu sebetulnya pejabat publik mestinya tidak perlu menunggu masyarakat meminta. Iya, betul. Dan memberikan sarana untuk bagaimana masyarakat mudah untuk mengakses, kan begitu Dinda. Dinda melihatnya ini justru dipersulit apa dipermudah? Ini ya, pengalaman saya baik di Bangkalan maupun di provinsi itu luar biasa sulitnya. Sulitnya gitu ya. Merasakan kesulitan ya. Bahkan punya saya ada yang sampai ke ini pengadilan. Pengadilan. Iya, saya sampai ke KI. Bukan di PKI, setelah dari KI diputuskan itu kan ada sanksi pidananya. Saya itu sampai ke ada sampai ke situ. Iya, sampai ke PN. Dengan cerita ini ingin menegaskan tentang apa Dinda? Bahwasanya ini badan publik untuk transparan, untuk terbuka. Untuk terbuka. Itu catatannya pemirsa. Meskipun seolah-olah sampai berbusa-busa menjelaskan terhadap publik bahwa pemerintah ini akan melaksanakan tugas dan pokok fungsinya secara terbuka dan transparan, tapi kenyataannya ini pengakuan dari Dinda. Kenyataannya justru sesulit ini sampai ke ranah itu ya Dinda ya. Kayak alergi gitulah pemerintah kita ini terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Apalagi sampai sekarang ini SIPD ini kayak main petak umpet gitulah. Untuk SIPD yang sekarang. Iya. Masih kurang apa lagi gitu ya kalau bicara urusan regulasi gitu ya. Anehnya lagi gini. Tahun 2021 ini ternyata pemerintah daerah provinsi Jawa Timur ini mengirimkan surat ke ke menteri ini untuk penundaan pemberlakuan SIPD ini. Beneran? Nggak fitnahin aja. Jangan fitnahin ya. Kok kayak kenal dengan orang Jawa Timur gini ya? Itu informasi dari mana Dinda? Kan kemarin itu saya dapat surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur tentang permohonan penundaan pemberlakuan SIPD. Penundaan pemberlakuan Permendagri nomor 70. Iya. Wah, ini luar biasa Dinda. Informasi yang sangat penting untuk kita ulas lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa saksikan dulu video komersial berikut ini. Pemirsa, wah ini barusan kan sempat nyeletuk ada bocoran informasi ini. Ada bocoran informasi dari Dinda Nur bahwa Pemprov dalam konteks ini pemerintah
provinsi mengirimkan surat kepada Kemendagri untuk menunda pemberlakuan Permin nomor 70 tentang masalah SIPD. Di mana tadi kalau yang menjelaskan itu kalau SIPD itu betul-betul dilaksanakan, maka masyarakat Jawa Timur dan juga warga-warga kabupaten kota di seluruh Jawa Timur sangat mudah untuk mengakses program apa saja yang dicanangkan dan direncanakan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota gitu ya Dinda ya. Ini bagian dari wajah suram pemerintah kita di provinsi. Ya karena sampai minta ditunda. Mestinya Undang-Undang 14 sebetulnya sudah cukup kan sebetulnya. Aslinya. Jadi lebih dari cukup. Ini sebuah rentetan dan juga rentetan bukti sebetulnya bahwa memang pejabat publik itu, pemerintah itu sebagai kalau melihat dari apa yang sekarang dilakukan, ini salah satu bentuk dari bukti bahwa mereka memang tidak ingin terbuka. Iya, tidak ya. Mafhum mukhalafahnya kan begitu, tidak. Ya, begitu kurang lebih. Lagi pula sebetulnya kalau terbuka itu kan bisa bisa ada kontrol mudah, ada pengawasan dari masyarakat. Kalau dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, kan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Di sisi yang lain, undang-undang yang lain, Undang Nomor 8 tahun 2009 kalau nggak salah, masyarakat ini diminta untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan di Indonesia ini. Ini kalau lebih dalam lagi dikaji sikap dan juga yang dilakukan oleh Pemprov dan juga pemerintah kabupaten kota selama ini justru menghalang-halangi terhadap perintah undang-undang untuk bagaimana masyarakat secara mudah untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan, Dinda ya. Jadi cukup tertutup, artinya itu tidak mau terbuka untuk masyarakat publik untuk ikut terlibat baik dalam mulai dari perencanaan, pengawasan. Itu seakan-akan mereka ini emoh gitu. Kayaknya itu bekerja terhadap dirinya sendiri, kayak perusahaannya sendiri gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Perusahaan pun itu masih ada yang terbuka. Jadi ada beberapa informasi dari perusahaan itu yang memang disampaikan ke publik. Nah ini pemerintahan di pemerintah daerah ini, di provinsi dan kabupaten ini, ternyata ini tidak mau terbuka gitu. Pertanyaan besarnya ada apa? Nah,